Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Suara Cerita yang insya Allah akan membuat kalian terinspirasi dan eh, mengingatkan kembali sih pelajaran-pelajaran yang udah kalian lupain semenjak SD, semenjak madrasah, semenjak eh, jamiyah. Jamiyah itu kata kata zaman dulu gitu kan. Yang modernnya itu madrasah ibtidaiyah. Nah, di sini Kak Ros akan menjelaskan tentang Rasul Ulul Azmi. Nah, apa sih Kak Rasul Ulul Azmi itu? Nah, Ulul Azmi itu diambil dari dua kata, berasal dari kata ulu dan al-azmi. Nah, arti dari ulul adalah mempunyai atau memiliki dan al-azmi artinya keteguhan tekad yang kuat. Rasul Ulul Azmi maksudnya adalah Rasul yang memiliki keteguhan hati, ketabahan, serta keuletan yang luar biasa dalam menyampaikan risalah yang diembannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Yang artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Nah, kalian lihat aja surat Quran surat Al-Ahqaf ayat 35, surat yang ke-46. Nah, di sini ada tanda-tanda nabi atau rasul yang mendapatkan gelar ul azmi. Apa aja sih, Kak? Ada 4 poin loh. Yang pertama, memiliki kesabaran yang tinggi dalam berdakwah. Nah, kita tuh harus belajar dakwah loh. Sebetulnya aku juga belum bisa dakwah sih. Cuman kalau misalkan pegang mic memang sering. Waktu kuliah juga megang mic jadi MC. Tapi bukan jadi pendakwah karena bakat aku bukan jadi pendakwah loh. Aku bakatnya jadi MC. Nah, udah. Poin yang pertama itu berdakwah ya. Yang keduanya senantiasa memohon kepada Allah SWT agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya. Tuh baik gimana sih Nabi Muhammad itu menjaga umatnya agar tidak diberi azab sama Allah. Makanya kalian harus ingat sama Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW harus menjadi suri tauladan kita loh. Harus banget loh, wajib loh. Apalagi anak-anak yang zaman sekarang kayaknya nggak lupa sih, cuman ya pada cuek lah, apalagi yang kayak lagu-lagu sholawat zaman sekarang kan udah ada TikTok, udah ada inilah, pokoknya bingung deh kalau zaman sekarang kalau misalkan anak-anak jadi diajak sholawat pasti bilangnya gak bisa, males lah, inilah lah, banyak alasannya. Udah. Poin yang ketiga, selalu berdoa agar Allah SWT memberi hidayah kepada kaumnya. Ya, yang namanya juga umat pasti sama Allah juga dikabul lah ya, atau dikasih hidayah. Yang keempat, memiliki mujizat luar biasa dibandingkan dengan para nabi yang lain. Wow. Nah, kita juga kan dikasihnya apa kita? Dikasih hidayah, dikasih keberkahan. Itu juga kita harus bersyukur loh, dikasih kelebihan, kekurangannya juga kita harus menerima lah. Masa kita harus menolak sih kekurangan dari kita sendiri. Oke. Sekarang nama-nama Rasul Azmi itu adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa disingkat loh, jadi apa? Nimim, bukan mimin ya, tapi nimim. Nimim itu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Dan yang pertama dikasih gelar ulul azmi sama Allah itu Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Nuh alaihissalam ini rasul pertama yang diutus oleh Allah untuk meluruskan akidah dan akhlak umat yang lain menyimpang jauh dari ajaran yang benar. Nabi Nuh digelari sebagai ulul azmi karena kesabarannya dalam berdakwah meskipun mendapat hinaan dan kaumnya. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad abad 21, kita kan udah masuk ke abad 21 ya. Karena abad 21 itu kita sudah istilahnya kayaknya udah diwajibin nih, kita harus bisa elektronik, IT, inilah itulah ya. Itu zaman namanya juga zaman globalisasi, zaman abad 21 pasti kita harus diwajibkan bisa mengaplikasikan suatu alat komunikasi kayak IT, komputer, laptop, handphone juga. Sekarang kan handphone udah ada yang baru ya, Android baru-baru banget.
Nah, kalau zaman Nabi itu kan belum ada handphone, jadi bisanya berdakwah dan kita pun bisa loh berdakwah lewat handphone. Dengan cara apa? Kita punya channel YouTube, kita punya Gmailnya juga, punya emailnya juga. Nah, pokoknya intinya gini, kita juga bisa loh sebetulnya dakwah lewat YouTube juga. Meskipun kita udah ketinggalan zaman, tapi kita ada usaha untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada orang melalui aplikasi YouTube. Nah, Nabi Nuh tanpa menyerah terus-menerus mendakwahi keluarga, kerabat, dan masyarakat umum untuk kembali ke jalan yang lurus. Ya iyalah, mau sabar kayak gimana? Nabi Nuh itu orangnya sangat dermawan, baik banget, menjaga umatnya banget. Jadi Allah itu menurunkan suatu mukjizat kepada Nabi Nuh. Awal loh Nabi Nuh mendapatkan mukjizatnya juga. Nah, cobaan lain dari Nabi Nuh alaihissalam adalah anggota keluarganya yang tidak mau beriman kepada Allah. Nah, susah banget ya yang namanya iman. Itu harus dijaga loh. Apalagi zaman abad 21, halnya tentang iman itu susah banget loh untuk istiqomah. Kita harus tekad loh. Kita harus ini loh, kita harus ini, susah banget loh meskipun sama orang tua sendiri juga udah dikasih tahu kamu tuh harus ini. Susah banget loh untuk zaman 21. Karena memang zaman 21 tuh era-era yang memang ya akhir zaman mungkin ya, udah termasuk akhir zaman. Pokoknya kalian juga udah tahu sendiri kan, zaman sekarang udah istilahnya bisa dibilang agak-agak hancur sedikit ya, apalagi negara Indonesia. Oke, tapi ya kita tetap istiqomah aja dengan berpegang teguh dengan iman kita. Jangan sampai iman kita tuh hancur, iman kita tuh hilang karena dengan satu perkara yang istilahnya ya nggak bisa diubah sih sebetulnya. Ya udah, anak Nabi Nuh alaihissalam itu Kan'an menentang dakwah Nabi Nuh. Kan'an tidak mau ikut serta dalam perahu yang dibuat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diberi Allah mukjizat yang luar biasa, itu mampu berbuat perahu yang besar. Kalian tahu kan ada musibah di cerita Nabi Nuh itu, ada musibah tsunami ya. Nah, di sana Nabi Nuh membuat kapal bersama sahabat-sahabatnya untuk membawa umatnya untuk menyelamatkan diri lah. Nah, sekarang kita ada bencana, kita harus apa dong? Kita berdoa. Bisanya kita berdoa, kerjasama. Intinya kerjasama sih, sobat. Jadi istilahnya iman kita harus kokoh, kerjasama kita juga harus kokoh, solidaritas juga harus kokoh. Karena memang Nabi Nuh itu sangat ulet loh. Kan di sini juga ada apa sih tadi pembicaraan yang pertama kan di sini ada ketabahan serta keuletan yang luar biasa. Nah, yang namanya Rasul Ulul Azmi itu memang ya beda jauh dengan kita, tapi kita juga harus mentauladani, meneladani apa sih keuletan yang udah Nabi kita lakukan pada zaman-zaman dulu. Nah, memang agak susah sih sebetulnya untuk mengejar. Tapi kalau misalkan kita punya tekad, iman yang kuat, terus motivasi yang memang luar biasa. Motivasi terbaik itu memang motivasi diri sendiri sih. Ya bantuannya dengan orang lain. Cuman yang lebih tinggi, lebih bagus itu motivasi diri sendiri. Karena kita yang bergerak, bukan orang yang bergerak. Nah, mungkin Nabi Nuh dulu ya. Sebetulnya ada beberapa nabi lagi, ada 4 nabi lagi yang belum diceritakan karena memang agak lumayan panjang banget ya. Yang namanya sejarah nabi itu nggak habis-habis lah, soalnya ya banyak lah gitu ceritanya. Ya mungkin segitu aja, mudah-mudahan terinspirasi. Terus wah iya ya, aku langsung inget nih dengan ceritanya Kak Ros tentang Rasul Azmi, karena memang aku sebagai guru agama gitu ya, ya kebanyakannya cerita-cerita sejarah Nabi lah. Masa cerita-cerita TikTok, masa cerita-cerita yang kayak artis ngegosip gitu, nggak mungkin kan. Yang namanya guru PAI pasti awalnya dengan sejarah Rasul, sejarah Nabi, sejarah yang lainnya juga. Pokoknya kalian harus tetap semangat, terus istiqomah, terus jangan pantang menyerah. Ya aku juga pernah pantang menyerah sih, cuman aku bangkit lagi. Memang betul sih yang namanya kebangkitan itu, motivasi itu yang lebih bagus itu motivasi diri sendiri. Nah, jadi ya jangan takut untuk menggapai cita-cita, jangan takut dan jangan menyerah untuk menjadi lebih baik lagi. Karena memang yang namanya manusia itu
tidak sempurna. Yang sempurna itu hanya Nabi Muhammad, tapi kita berusaha. Nah, mudah-mudahan ada hikmahnya ya di balik cerita ini, dan terus semangat, jangan sampai cita-cita kalian tidak tercapai. Terus keep smile dan keep spirit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.